Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamu alaihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal kalami kalamullahi 'azza wa jalla wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, yang mana tak henti-hentinya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, yang mana nikmatnya jikalau kita menghitungnya maka tak dapat kita menghitungnya karena banyaknya nikmat tersebut. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tak akan sanggup, kata Allah. Karena begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang mana manusia itu sangatlah lalai. Yang mana manusia itu tidaklah pernah mengingat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa juga salawat beriring salam kita hanturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Yang mana salawat ini yang membedakan antara kita dengan kaum-kaum Syiah, yang mana mereka bersalawat hanya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak berselawat kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka menafikan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana merupakan zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dijuluki Ummul Mukminin, yaitu ibunya para kaum mukminin. Dan juga para Syiah Rafidhah juga tidak berselawat kepada para sahabatnya, para ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka hanya berselawat kepada sebagian dan menafikan sebagian, yang mana mereka mencela, mencaci maki para ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mencela Abu Bakar, Umar, dan Utsman, yang mana ini merupakan akidah yang fasidah, akidah yang rusak di kalangan umat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membedakan di mana adanya ahlul haq dan ahlul batil. Yang mana di sini apa? Ada ashabul haq, yang mana mereka ahli sunnah, yang mana mereka mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melebih-lebihkannya. Dan juga mencintai para ashabul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi, tanpa melebih-lebihkannya, tanpa bulu kepada mereka. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka salawat ini tak henti-hentinya kita hanturkan kepada baginda Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, para azwajiha, yaitu kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kepada para sahabatnya, baik itu dari khulafaur rasyidin dan yang lainnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia di atas sunnah hingga yaumul qiyamah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Syarh Ushul Sunnah, yang mana Ushul Sunnah ini dikarang oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Maka berkata muallif rahimahullah, melanjutkan perkataan dari pembahasan kita kemarin, wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul khusumat wal julusi ma ashabil hawa. Karena setiap perbuatan bid'ah adalah kesesatan, ad-dhalalah, wa tarkul khusumat, dan meninggalkan perselisihan dan permusuhan, wal julusi ma ashabil hawa, dan juga serta tidak duduk bersama orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, yaitu ahlul hawa, yang mana mereka hanya memikirkan hawa nafsu mereka, yang mana hawa nafsu mereka ini apa bertentangan dengan syariat.
bertentangan dengan syariat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idza mithluhum." Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kekuatan kepada kamu dalam Al-Quran, bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jal diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk berserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian tentu kamu serupa dengan mereka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Dajjal yang mana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dalam Sahih Al-Jami', yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyanha anhu mastata'a fa innar rajul ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fama yazalu bihi hatta yattabi'uhu lima yara ma hu minasyubhat." Barang siapa mendengar tentang Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah ia menghindar sejauh mungkin, karena seorang yang mendatanginya akan menyangka bahwa ia adalah seorang mukmin dan ia masih bersamanya sampai ia mengikutinya karena melihat apa yang ia lakukan dari perkara-perkara syubhat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini telah memperingatkan jauh-jauh hari, beratus-ratus tahun yang lalu, tentang apa? Tentang fitnah ini. Yang mana fitnah ini sangat besar, fitnatun azim, yang mana merupakan tanda-tanda kiamat besar. Ketika Dajjal muncul, maka itu merupakan tanda-tanda kiamat besar. Min alamatil kubra, dan termasuk tanda-tanda besar. Maka hendaknya seorang mukmin ketika mendengar nama Dajjal, ketika mendengar kemunculan Dajjal, maka hendaknya dia menjauh darinya. Ketika Dajjal tersebut ada di negerinya, maka hendaknya dia menjauh sejauh mungkin. Agar apa? Agar ia tidak terkena fitnah tersebut. Karena apa? Karena seorang mukmin ini akan mengira bahwasanya dia seorang mukmin juga. Karena amalan-amalan syubhatnya, karena perkataannya, karena perbuatan-perbuatannya. Tetapi sesungguhnya apa? Sesungguhnya dia adalah Ad-Dajjal. Sungguhnya adalah Dajjal. Yang mana seorang mukmin pun pada saat itu apa? Terlena dengan apa? Dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Maka seandainya seorang mukmin ketika mendengar ini, maka hendaklah menjauh dan jangan menganggap remeh fitnah ini. Kemudian selanjutnya perkataan Al-Fudail bin Iyad, "Janganlah kamu duduk bersama ahlu bid'ah, karena saya khawatir kamu akan tertimpa laknat." Al-Fudail bin Iyad sudah memperingatkan juga kepada kaum muslimin agar jangan sampai duduk bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Karena apa? Karena takutnya kebid'ahan mereka ini akan apa? Akan terkena mukmin ini, walaupun dia tidak merasa. Maka sehendaknya seorang mukmin jangan sampai apa? Bermujalasah dengan ahlul bid'ah. Maka bermujalasah di sini, duduk di sini akan kita terangkan. Apakah duduk di sini yaitu untuk mendakwahkannya, atau duduk di sini sekedar duduk biasa, atau duduk di sini yaitu sebagai sahabat karib, maka akan kita jelaskan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, "Janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yaitu ahlul hawa. Karena duduk bersama mereka akan membuat hati sakit dan rusak." Dan ini isnadnya sahih di dalam kitab Asy-Syariah yang dikeluarkan oleh Ibnu Battah. Dan juga Syekh Ibnu Battah rahimahullah mengomentari hadis tentang Dajjal, yang mana ia berkata, ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah, hai kaum muslimin, janganlah seseorang di antara kalian yang terdorong karena prasangka baiknya dan keyakinannya akan kebenaran madhab atau kelompoknya untuk menjerumuskan agamanya ke dalam bahaya dengan duduk bergabung bersama ahlul hawa, dengan beralasan bahwa saya bergabung dengan mereka untuk berdiskusi dengan mereka dan saya akan berusaha mengeluarkan mereka dari kelompoknya. Ketahuilah, sungguh mereka jauh lebih berbahaya, membawa fitnah dibandingkan Dajjal. Perkataan mereka lebih kuat menghunjam daripada kudis yang menempel di kulit, dan lebih dahsyat daripada daya bakarnya terhadap hati dibanding api."
Sungguh saya pernah melihat sebuah jamaah melaknat dan menghina mereka, yaitu ahlul hawa, ahlul bidah, dalam sebuah forum bersama mereka dalam rangka mengingkari dan menolak mazhab mereka. Namun mereka masih saja berlemah lembut kepada mereka, toleransi dan tidak mengkafirkan secara tegas, hingga mereka condong kepada mereka. Dan ini diterangkan dalam kitab Al-Ibanah, yang mana ini perkataan Syekh Ibnu Battah. Jemaah sekalian, maka di sini kita akan membahas apakah boleh ahlu sunnah duduk dengan ahlu bid'ah. Dan ahlu bid'ah di sini banyak sekali. Ahlu bid'ah di sini banyak sekali. Yang mana mereka ini ada yang sudah sampai keluar daripada Islam. Sebagai contoh Mu'tazilah. Yang mana Imam Ahmad rahimahullah pun mengkafirkannya, dan juga Imam Al-Auza'i pada masa itu. Sebagaimana perkataan Muhammad, "Man qala Al-Qur'an makhluk faqad kafar." Barang siapa berkata bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia telah kafir. Maka di sini Di sini derajatnya sudah tinggi sekali ahlu bid'ah di sini. Tetapi ada beberapa kelompok yang mana mereka ini belum masuk kepada tahap kafiran. Dan di sini ahlu sunnah tidak boleh mengkafirkan dengan dengan santai, yaitu mengkafirkan sembarangan, kafir sana kafir sini. Maka ini perlu diketahui. Karena zaman ini banyak sekali kita melihat beberapa kelompok, dan banyak sekali kita lihat di Indonesia khususnya, bermacam-macam kelompok kita temui. Ada yang Mu'tazilah pun ada sampai detik ini, Asy'ariyah banyak, Maturidiyah, Jabariyah, dan sebagainya, dan juga Jahmiyah. Yang mana mereka ini secara zahir tidak tampak, tetapi ketika kita berdiskusi langsung dengan mereka, maka akan tampak ketika mereka berdiskusi dengan kita. Ketika kita masuk, maka akan tampak hakikat mereka, bahwasanya mereka ini adalah Mu'tazilah, bahwasanya mereka ini adalah Qadariyah, bahwasanya mereka ini adalah Jabariyah, bahwasanya mereka adalah Jahmiyah. Maka di sini hati-hati. Tetapi di sini di zaman ini fitnahnya tidak sebesar zaman dahulu. Tetapi zaman ini lebih dahsyat dan lebih berbahaya. Kenapa demikian? Pada zaman dahulu, ketika zaman Imam Ahmad, masih ada imam, yaitu Imam Ahmad, yang mana merupakan alim pada zaman dahulu, pada zaman itu. Ada para imam al-madhab, ada Imam Ahmad, Al-Auza'i, kemudian Ibnu Sirin, ada kemudian dalam periwayat hadis, dan banyak segala macam. Ahlul hadis masih hidup pada zaman itu. Dan di sini kita dapat membedakan yang mana ahlu bid'ah dan mana ahlu sunnah dengan perkataan-perkataan mereka. Tetapi zaman sekarang banyak sekali kita temui bahwasanya ada yang berlemah lembut kepada ahlu bid'ah. Dan sampai pun ada yang ibarat bunglon. Ketika dia duduk bersama ahlu sunnah, maka dia berkatakan ahlu sunnah. Tetapi ketika dia duduk bersama ahlu bid'ah, maka dia berkata bahwasanya dia adalah termasuk dari golongan mereka. Dan ini berbahaya sekali. Ketika zaman dulu, zaman Imam Ahmad, maka orang Mu'tazilah berkata kepada zahirnya, kepada khalayak umum, bahwasanya dia Mu'tazilah, maka ini zahir nampak. Maka kita bisa membedakan mana ahlu sunnah dan mana ahlu bid'ah. Tetapi zaman ini banyak yang kadang-kadang seperti bunglon. Kita lihat, mungkin ada berpenampilan sunnah, tetapi hakikatnya hakikatnya tidak seperti itu. Maka ini yang perlu kita waspadai. Waspada di sini bukan artinya tidak langsung tidak berbicara, kemudian tidak bermuamalah, bukan seperti ini. Tetapi mewaspadai akidah yang tidak baik ini, akidah yang menyimpang ini. Maka hendaknya ahlu sunnah harus mengkokohkan akidahnya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan perkataan ulama A, perkataan ulama B, bukan. Tetapi berdasarkan dalil. Seluruhnya berdasarkan dalil. Bukan hanya perkataan belaka. Maka ini yang perlu diperhatikan. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sudah memperingati tentang ghulu ini.
tentang gulu. Iyyakumul ghulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakumul ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Berhati-hatilah kalian terhadap sikap gulu, itu berlebih-lebihan. Kenapa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Bahwasanya orang-orang sebelum kalian ini apa? Binasa karena gulu. Karena gulu ini. Dan di sini yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kalian ini adalah kaum Nasrani dan kaum Yahudi. Yang mana mereka gulu kepada Nabi Isa alaihi salam, yang mana mereka gulu kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang mana mereka apa? Sampai-sampai apa? Membuat Isa sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihi salam adalah nabi, rasul. Bukan Tuhan. Makanya apa? Bahaya sikap gulu. Sikap gulu. Yang mana gulu di sini menjadi taklid buta. Yang mana hanya mendengar Ustadz A atau Syekh A, tidak mendengar perkataan-perkataan lain. Ketika didatangkan kepadanya Al-Quran dan As-Sunnah, dalil-dalil, maka dia tidak menerima hal tersebut. Dan banyak sekali kita melihat hal ini. Tapi kata Ustadz saya seperti ini, kata Ustadz ini seperti ini, tidak seperti ini. Yang menjadi patokan di sini adalah bukan Ustadz atau bukan Syekh, tetapi apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini timbangan syariat. Maka dari sini seorang muslim, seorang ahlu sunnah hendaknya apa? Hendaknya mengambil dari kitabullah dan sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perkataan ulama A atau perkataan ulama B, bukan perkataan ulama C. Tetapi yang harus digarisbawahi bahwasanya apa? Perkataan ini, yaitu mengambil Al-Quran dan As-Sunnah, harus kita apa? Harus kita telaah, kita pelajari. Tidak ditelan mentah-mentah. Maka disinilah pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Pentingnya apa? Pentingnya ilmu. Dan juga pentingnya guru. Tidak sembarangan mengambil apa? Mengambil ilmu tersebut. Kalau misalkan sembarangan, maka apa? Orang-orang Yahudi pun bisa menafsirkan apa? Ayat-ayat. Bisa menafsirkan apa? Menafsirkan hadis. Maka ada namanya Israiliyat. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan terlalu kalian percaya kepadanya dan juga jangan membuangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Israiliyat ini, tentang kabar-kabar dari Bani Israil. Artinya apa? Artinya di sini perkataan ini jangan terlalu kita percayai dan jangan juga apa terlalu kita buang. Tetapi apa? Ketika kita mengambil ilmu dari suatu ustadz, syekh atau imam, maka di sini apa? Kita lihat apakah di sini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah syekh ini di atas Al-Quran dan Sunnah? Nah, maka kalau guru-guru ini, para masyayikh, para alim ulama, para ustadz di atas Al-Quran dan Sunnah, maka ambil ilmunya. Tetapi kalau mereka tidak atas Al-Quran dan Sunnah, maka jangan diambil ilmunya. Karena apa? Ini perkataan ahlul hawa. Perkataan ahlul hawa itu perkataan dari dirinya sendiri, yang mana menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Maka inilah yang harus dihati-hatikan terhadap kaum muslimin. Karena apa? Karena ini banyak sekali terjadi di tempat kita, di daerah kita. Wallahu a'lam. Kemudian dikatakan juga ada 2 orang dari golongan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu datang kepada Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in. Lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mau kami bacakan satu hadis?" Kemudian Ibnu Sirin menjawab, "Tidak." Kemudian keduanya kembali menawarkan, "Atau kami bacakan untukmu satu ayat dari kitabullah?" Maka Ibnu Sirin berkata, "Tidak. Sekarang kalian yang pergi dariku atau aku yang akan pergi dari kalian?" Maka orang tersebut pun pergi meninggalkan Ibnu Sirin. Maka ada orang bertanya, "Wahai Abu Bakar," yaitu Ibnu Sirin, "mengapa engkau tidak mau dibacakan ayat dari kitabullah?" Apa dia jawab? "Saya khawatir mereka membacakan kepadaku satu ayat yang keduanya telah merubahnya, dan itu yang tertanam dalam hatiku." Artinya apa? Ahlul bid'ah di sini, ketika kita minta mana ayat dan dalilnya, mereka pasti mempunyai dalil terhadap perkataan mereka.
Contohnya apa? Contohnya tentang Allah di mana-mana. Maka akidah ini, perkataan ini, Allah fi kulli makan. Maka di sini apa? Mereka mempunyai dalil. Dalam Al-Quran pun ada mereka. Apa dalilnya? Yaitu mereka akan berkata bahwasanya apa? Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Dalam Al-Quran sudah diceritakan. Tetapi apakah seperti itu? Bukan. Bukan seperti itu yang ditafsirkan dan dimaksudkan dari ayat tersebut. Bukan seperti itu. Maka lantas kalau seperti itu, maka ayat-ayat yang lainnya pun dan tentang istiwa pun mereka apa? Nafikan. Maka di sini perlunya ilmu. Perlunya ilmu. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya setiap perkataan berkaitan dengan agama itu baik semuanya. Belum tentu. Harus kita saring agar mendapatkan apa? Agar mendapatkan ilmu yang jernih, yang safi, yang hak. Terkadang apa? Ilmu ini tercampur dengan falsafah, tercampur dengan bid'ah, khurafat. Banyak. Namanya juga ilmu, sama ilmu, tetapi apa? Ilmu falsafah, ilmu filsafat. Dan di sini para masyayikh kami di Yaman apa? Tidak membolehkan kami mempelajari ilmu filsafat. Sebagaimana apa? Yang contohnya kalau di sekolah-sekolah SD contohnya atau SMP atau SMA, ketika pelajaran IPS contohnya, anak dulu pernah melihat bahwasanya ada perkataan Aristoteles. Perkataan ini, Plato dan segala macam. Maka di sini bahayanya. Karena apa? Filsafat ini merancu, mengkotorkan akal manusia. Karena kita dibawa untuk keluar daripada agama. Kapan filsafat ini masuk ke dalam negara-negara Islam? Ke dalam apa? Ke dalam masa Islam. Kapan? Yaitu ketika zaman Kekhalifan Abbasiyah. Yang mana ketika itu sudah tersebarnya kaum muslimin, sudah tersebarnya agama Islam ini sangat jauh sekali sampai ke ujung Afrika, yaitu di Maroko. Kemudian di daerah Asia Tengah sudah sampai ke Uzbekistan, sampai ke sini, sudah sampai ke Turki, sebagian Turki. Sedangkan pada saat itu Aristoteles, Plato itu berpusat di mana filsafat itu? Di Yunan. Maka para kaum muslimin ini pada asalnya niat mereka baik untuk mencari ilmu, tetapi kebablasan pada saat itu. Kenapa? Karena mereka sudah memikirkan yang di luar di luar nalar mereka. Ketika mereka datang ke Yunan, mereka belajar kepada para ahli filsuf. Kemudian mereka membawa kembali ilmu-ilmu tersebut, ilmu-ilmu fasid, ilmu-ilmu ilmu-ilmu berbahaya itu, yang tidak baik itu, dibawa ke negeri Islam, kemudian disebarkan. Dan disinilah tersebarnya falsafah di dalam Islam. Kemudian ilmu ini, falsafah ini pun merancu pada ulama-ulama pada saat itu. Contohnya Contohnya kalau dalam kedokteran ada Ibnu Sina, ada Ar-Razi, kemudian ada Az-Zamakhsyari. Yang mana mereka ini rancu, terpengaruhi dengan ilmu-ilmu filsafat ini. Nah, ini ilmu-ilmu ini, dinamakan ilmu, tetapi konteksnya bukan baik. Malah merusak agama. Karena Karena manusia dibawa berpikir, Allah itu apa? Maka muncul ahlu ta'til, ahlu tasrif, ahlu takyif, yang mana zat Allah dan Allah itu beda. Nah, ini kan di luar, mana mungkin orang itu bisa bisa melihat, bisa tahu zat Allah dan ini beda. Bagaimana mungkin bisa? Nah, maka di sini berbahaya sekali tentang ilmu ini. Dan ahlu bid'ah ini banyak terpengaruhi oleh ilmu-ilmu ini. Mu'tazilah, Jabariyah, Jahmiyah, Qadariyah. Banyak terpengaruhi oleh ilmu-ilmu ini. Yang mana pada akhirnya mereka Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu menyatu kepada manusia, dan ini paling tinggi. Dan ini pemahaman wahidatul wujud.
Mungkin Bapak mungkin pernah dengar tentang Syekh Siti Jenar. Nah, di apa namanya Cerita Wali Songo. Yang mana apa? Yang mana kata Syekh Siti Jenar ini? Saya pernah baca di sebuah buku bahwasanya Allah sudah menyatu kepada badannya. Artinya apa? Muncul, tidak perlu sholat, tidak perlu zakat, tidak perlu haji, tidak perlu ini, tidak perlu itu, tidak perlu. Karena apa? Ana huwa wa huwa ana. Nah, maka kalau di sini kita apa? Banyak mendengar zikir hu. Awal-awalnya apa mereka? Allah. Kemudian muncul hu. Nah, maka di sini apa? Di sini berbahayanya pemikiran-pemikiran bid'ah ini. Maka apa? Seorang muslim hendaknya mempelajari akidahnya secara benar. Jangan bersikap berlebih-lebihan. Karena kalau kita melihat ahlu bid'ah ini, mereka kalau kita di ibadahnya, masya Allah, banyak sekali. Dikatakan apa? Sholatnya ratusan ribuan kali, zikirnya jutaan, tidak pernah makan, tidak pernah minum. Wah, ini dah tingkat tidak masuk akal sudah. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang sana kemari. Nah, ini yang berbahaya. Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Wasatiyah mengatakan apa? Wali di sini al-awliya Allah. Kalau kita melihat wali itu ada, awliya Allah itu ada, tetapi harus sesuai dengan timbangan syariat, Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dia menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun dia bisa terbang, maka itu bukan wali. Bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Kenapa demikian? Karena pasti ada campur tangan jin di situ. Kita lihat dukun-dukun, ya kan? Bukan yang bisa terbang dukun. Kita lihat apa? Orang yang bisa potong-potong tangannya, tidak putus-putus. Digorok-gorok lehernya pun tidak putus-putus. Apakah di situ kita lihat mereka itu apa? Mereka itu tidak penampilan muslim? Penampilan muslim. Pakai peci, kadang pakai jubah, pakai tasbih. Kita lihat dukun-dukun. Bacaannya apa? Bukan bacaan Inggris. Ada Bapak mungkin dengar bacaan Inggris dukun. Tidak ada. Bacaan apa? Bacaan Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat. Orang awam kalau melihat ini, ini bukan dukun bilang, ustadz ini. Kiai, Pak Kiai, tolong saya Pak Kiai. Saya mau dagangan saya laris. Bagaimana caranya Pak Kiainya? Kamu nanti baca ini 50 kali. Pas mau makan. Tidak boleh makan tempe, tidak boleh makan ini. Nah, dari mana ajaran seperti ini? Maka di sini apa? Pentingnya ilmu akidah. Jangan sampai apa? Umat ini apa? Rancu. Kemudian apa? Menganggap orang-orang yang berpakaian Islami kemudian menjadikan syekh, jadi ustadz. Bukan. Lihat perkataannya itu. Apakah di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Maka banyak sekali wali-wali majdub, wali-wali yang gila. Maka tidak masuk akal. Dan pemahaman ini lahir dari falsafah itu sendiri. Nah, ketika falsafah itu muncul apa? Mulai umat ini apa? Disuruh berpikir bagaimana Allah itu, bagaimana wujud Allah itu, bagaimana mungkin manusia ini tercipta, muncul, gini. Nah, maka di sini apa? Di sini berbahaya akidah yang fasid, ahlu bid'ah ini. Maka sampai pun para tabi'in, para imam tabi'in di sini melarang para kaum muslimin untuk duduk. Ahlu sunnah untuk duduk apa? Bermujalasaah dengan ahlu bidah. Karena apa? Karena berbahaya pemikiran mereka ini. Karena bisa apa? Bisa langsung tersebar, mengalir. Walaupun dia itu sahabatnya. Ketika sahabatnya ini seorang ahlu bidah yang kental, maka apa? Sendaknya berhati-hati. Jangan sampai kita apa? Terbawa dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Kemudian dikisahkan juga dari Abdul Razak. Abdul Razak di sini merupakan Al-Yamani As-San'ani, yang merupakan ahli hadis. Ia berkata, Ibrahim ibnu Abi Yahya berkata kepadaku, saya melihat kelompok Mu'tazilah sangat banyak pada kalian. Saya menjawab betul, dan mereka mengklaim bahwa kamu termasuk dalam kelompok mereka. Ya.
Mereka mengklaim bahwasanya kamu termasuk kelompok dari mereka. Kemudian apa? Ia berkata, tidakkah kamu mau masuk ke dalam kedai ini bersamaku agar aku dapat bicara denganmu? Maka saya menjawab, ya, tidak. Kemudian ia berkata, mengapa kamu tidak mau? Kemudian dia menjawab, sesungguhnya hati itu sangat lemah dan agama bukanlah bagi orang yang menang berdebat. Lihat, diceritakan oleh Syekh Abdul Razak. Abdul Razak ini merupakan ahlu hadis dari negeri Yaman, dari Son'a. Yang mana dia berkata, Ibrahim ibnu Abi Yahya berkata kepada Abdul Razak bahwasanya ia melihat sekelompok Mu'tazilah banyak sekali pada kalian. Nah, ini kepada apa? Di zaman Abdul Razak, itu di Son'a, di Yaman. Maka Abdul Razak pun menjawab betul. Dan mereka mengklaim bahwa kamu termasuk dalam kelompok mereka. Nah, itu siapa? Ibrahim ibnu Abi Yahya. Maka ia berkata, tidakkah kamu mau masuk ke dalam kedaiku ini bersamaku agar aku dapat berbicara kepadamu? Berkata kepada Ibrahim Abi Yahya. Maka Abdul Razak menjawab, tidak. Mengapa? Kata Ibrahim. Maka Abdul Razak menjawab, sesungguhnya hati ini sangat lemah dan agama bukanlah bagi orang yang menang berdebat. Artinya apa? Terkadang ada seorang itu benar, baik, dia ingin mendakwahkan apa? Mendakwahkan ahlu sunnah kepada ahlu bid'ah. Tetapi kalau misalkan orang ini tidak kuat akidahnya, maka pertama bisa jadi ia masuk ke dalam kelompok mereka. Sebagai perkataan Abdul Razak di sini. Pada awalnya kita mendebat mereka, tapi perdebatan ini bisa jadi menguntungkan, bisa jadi merugikan. Bisa jadi menguntungkan kalau mereka mau mendengar perkataan yang hak. Bisa jadi merugikan kalau apa? Mereka hanya ingin berdebat. Tetapi apa? Tidak ada hasilnya, yaitu mereka tidak akan menerima kebenaran ini. Walaupun kita sampaikan jutaan hadis, jutaan ayat, tidak bakal mendengar. Kalau apa? Kalau akidah mereka, hati mereka yang sudah kokoh dengan pendapat mereka itu, dengan perkataan batil mereka itu, dengan pendapat batil mereka itu. Walaupun jutaan kali kita dakwahkan, tidak akan bisa. Sebagaimana telah dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi kita yaitu Muhammad SAW. Ketika mendakwahkan Abu Thalib, apakah Abu Thalib masuk ke Islam? Tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini kepada orang yang dipilihnya. Bukan apa? Hidayah ini bukan milik perorangan, bukan. Hidayah ini milik Allah. Kalau Allah yang memberikan hidayah, walaupun orang itu merupakan ahlu syirik, kalau ingin memberikan hidayah, maka akan bertobat orang tersebut. Walaupun orang itu apa? Orang itu merupakan kafir yang sangat bengis. Ketika Allah berikan hidayah kepadanya untuk menerima agama ini, maka ia pun akan masuk Islam, akan dapatkan hidayah tersebut. Karena hidayah milik Allah, bukan milik perorangan. Kita ini hanya wasilah menyampaikan hidayah Allah tersebut. Tetapi orang tersebut bisa masuk apa tidak, bisa menerima hidayah tersebut atau tidak, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah ini bukan milik orang yang bisa berdebat, orang yang menang perdebatan, bukan. Bukan. Berapa banyak orang sudah berdebat, tetapi apa? Sangat sedikit yang menerima hidayah tersebut, menerima kebenaran tersebut. Banyak. Bukan tidak banyak orang yang apa? Ahli debat. Banyak. Tetapi apa? Yang menerima ini sangat sedikit. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala belum memberikan hidayah kepada mereka. Bisa jadi apa? Karena amalan mereka. Dan sebagainya macam. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah sebagaimana dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan doa. Doa untuk kaum muslimin. Yang mana Al-Fatihah ini kita baca terus. Setiap waktu, setiap salat. Maka ketika seorang membaca Al-Fatihah, bahwasanya dia sudah membaca doa tersebut, sudah meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah lah Al-Hadi, yang memberikan hidayah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, walaupun orang ini sudah sejengkal sedikit sekali
sudah sedikit, tinggal sedikit lagi apa? Udah masuk Islam nih, sedikit lagi. Tapi kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka dia akan melakukan amalan ahlul neraka. Sebagaimana hadis dalam Arba'in Nawawiyah, yang mana orang ini sudah sedikit, tinggal sedikit lagi mau masuk surga, tetapi apa? Dia melakukan amalan ahli neraka, maka dia pun masuk neraka. Dan ada orang yang apa? Orang yang sudah sedikit sejengkal lagi mau masuk surga, kemudian dia melakukan ahli neraka, maka masuk neraka. Dan ada juga ahli neraka yang sudah sejengkal lagi mau masuk neraka, kemudian apa? Dia melakukan amalan ahli surga, maka dia pun masuk surga. Maka hidayah ini kita tidak tahu. Hidayah ini kita tidak tahu. Apakah kita ini sampai akhir hayat nanti dalam keadaan Islam atau tidak? Maka apa? Kita harus menjaga akidah kita. Terus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa? Agar Allah menjaga kita. Agar Allah menjaga kita dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian juga berkata dari Mubashir Ibnu Ismail Al-Halabi, ia berkata, dikatakan kepada Al-Auza'i, di mana Al-Auza'i ini apa? Hidup zaman sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah, yang mana beliau ini dibunuh oleh Al-Wathiq. Dibunuh oleh Al-Wathiq. Karena apa? Karena tidak mau menerima bahwasanya apa? Al-Qur'an itu adalah makhluk. Maka dibunuhlah dia. Dan ini Al-Wathiq membunuh ini karena apa? Karena pengaruh dari para kaum Mu'tazilah pada saat itu, yaitu dikepalai oleh Ibnu Abi Duat. Maka ia berkata, dikatakan kepada Al-Auza'i, ada seorang laki-laki berkata, saya duduk bersama ahlu sunnah dan juga ahlu bid'ah. Kata orang ini. Apa kata Al-Auza'i? Maka Al-Auza'i berkata, laki-laki ini ingin menyamakan antara al-haq dengan batil. Tidak bisa. Tidak bisa al-haq, kebenaran dengan kebatilan. Tidak bisa bersatu. Tidak bakal bisa. Mau kita jadikan mix, tidak bisa. Maka ada orang apa? Setengah-setengah. Hari ini dia sunnah, besok dia syiah. Hari ini dia sunnah, besok dia syiah. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa menyatukan antara hak dan batil. tidak bakal bisa selama-lamanya. Karena adalah hak yang batil adalah batil. Tidak bisa apa? Tidak bisa hak ini tiba-tiba jadi batil. Tidak bisa. Ataupun yang batil jadi hak. Tidak bakal bisa selama-lamanya. Maka orang ketika ingin menyatukan hal ini tidak bakal bisa. Nah, maka di sini dikatakan dalam syarih bahwasanya ahlu bid'ah dan ahlul hawa mempunyai ciri-ciri yang dapat dikenal. Yang dapat dikenal oleh ahlu sunnah. Yang pertama adalah bahwasanya ahlu bid'ah dan ahlul hawa, mereka adalah orang-orang suka memfitnah ahlul athar. Mereka adalah orang-orang suka memfitnah ahlul athar, yaitu ahlul hadis, orang-orang terdahulu. Sebagaimana perbuatan apa? Perbuatan Mu'tazilah, perbuatan Jahmiyah, perbuatan Jabariyah, perbuatan Khawarij. Maka di sini hati-hati. Mereka suka memfitnah ahlul hadis. Dan di zaman ini pun, di zaman kita ini, sampai-sampai ada mengatakan bahwasanya Imam Bukhari itu murjiah. Dan sampai-sampai ada mengatakan, Anda baru-baru dengar beberapa waktu ini, Syekh Al-Albani murjiah. Na'udzubillah. Orang apa dia ini? Tingkat keilmuan dia sudah sampai mana? Nah, hati-hati. Ahlul hawa berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlul hawa terkadang dia mengatakan bahwasanya dia ini adalah ahlu sunnah. Tetapi apa? Dia mengatakan ini dengan penuh hawa nafsu, ingin dikenal sana, dikenal sini, ingin perkataan dia saja yang dikenal, ingin perkataan dia saja yang didengar, perkataan lain tidak mau didengar. Dan hari ini pun ada orang-orang seperti ini. Maka terkejut ketika mendengar apa? Bahwasanya ada mengatakan Al-Albani murjiah, ada mengatakan Imam Bukhari itu murjiah, ada mengatakan apa? Imam Muslim itu murjiah. Na'udzubillah. Ada mengatakan apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu murjiah. Sudah sejauh mana ilmu kita?
Apakah ilmu kita ini sudah sampai derajat mereka ini, Imam Bukhari, Imam Muslim, yang meriwayatkan jutaan hadis, ribuan hadis? Apakah ilmu kita sudah sampai seperti apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang sebuah kitab yaitu Bulughul Maram. Kita ini kecil. Kita ini bukanlah apa-apa dibanding mereka-mereka yang sudah memberikan jasa mereka pada Islam. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu tentangnya. Apa kita sudah tahu? Bagaimana Imam Bukhari, akidah Imam Bukhari, bagaimana akidah Imam Muslim, bagaimana akidah Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana akidah Syekh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'atan. Naudzubillah. Maka perkataan-perkataan seperti ini dijauhkan dari kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang seperti ini yang gampang apa? Gampang memurjiahkan orang, gampang mengkafirkan orang, gampang membid'ah-bid'ahkan orang. Maka di sini apa? Jangan sampai seperti ini. Karena apa? Karena kita sebagai thalabul ilm, kita sebagai penuntut ilmu, belum sampai derajat kita sampai memfatwakan ini, memfatwakan ini, memfatwakan ini. Sudah ada yang yang menjadi memfatwakan mufti, sudah ada menjadi mufti. Tidak perlu kita apa? Tidak perlu kita jadi mufti juga. Kalau semuanya jadi mufti, siapa mau didengar? Nah, maka jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui tentangnya, yang kita tidak ketahui tentang ilmunya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlu dzikir. Ahlu dzikir di sini bukan yang berzikir jama'i, berzikir ini. Bukan. Ahlu dzikir di sini itu ahlul ilm, yaitu orang-orang berilmu, para alim ulama, masyayikh, para asatidzah. Tanyakan kepada mereka. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Kalau kita tidak mengetahui, tanyakan kepada mereka. Masyayikh kami pun diaman. Kalau mereka tidak mengetahui sesuatu, maka mereka tidak berani menjawab. Tanya ke syekhnya lagi, tanya ke syekhnya lagi. Jangan sampai apa? Jangan sampai perkataan kita ini membawa seseorang itu masuk ke jurang neraka. Ketika seseorang itu masuk ke jurang neraka, kita pun yang memberitahukan hal tersebut akan masuk juga mengikuti dia. Maka hati-hati. Jangan apa? Jangan termasuk kita ini termasuk sebagai apa? Orang suka memfitnah-fitnah ahlul hadats tanpa ada sebab, tanpa tahu dalilnya. Maka berkata Abu Hatim Ar-Razi. Nah, ada dua Ar-Razi di sini. Lima sekalian yang perlu kita ketahui. Dan ini sering apa? Sering dijadikan hujjah bagi ahli bid'ah. Yang pertama ada Abu Hatim Ar-Razi. Dan ini ahlu sunnah. Dan ada Fakhruddin Ar-Razi. Nah, Fakhruddin Ar-Razi di sini itu ahlu bid'ah. Sedangkan Abu Hatim Ar-Razi ahlu sunnah. Maka hati-hati terhadap apa? Dua Ar-Razi di sini. Baik, kemudian ia berkata, tanda atau ciri khas ahlu bid'ah adalah selalu memfitnah dan menentang ahlul hadis. Dan ini ditulis dalam kitabnya Aqidah Abu Hatim Ar-Razi. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah sangat keras permusuhannya terhadap ahlu hadis dan membiarkan ahlu batil dengan segala penyimpangannya. Maka ahlu bid'ah di sini sangat-sangat menentang ahlul hadis. Apa itu ahlul hadis? Yaitu orang yang apa? Orang periwayat hadis zaman dahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad rahimahullah. Maka mereka ini orang-orang ahlu bid'ah di sini sangat-sangat menentang sekali. Ketika didatangkan dengan suatu hadis, maka dia mendatangkan perkataan ulama lain. Ini ada hadisnya, maka didatangkan. Tapi Syekh kami berkata bukan seperti itu. Nah, maka ketika sudah didatangkan kalamullah wa kalamur Rasul, jangan sekali-kali kita apa? Membawakan perkataan lain yang menyimpang darinya. Jangan. Kalau sudah didatangkan kalamullah wa kalamur Rasul, maka terima. Sami'na wa ata'na. Bukan apa? Bukan kita cari celah ini, cari celah ini, bukan. Maka inilah apa? Inilah perbuatan ahlu bid'ah. Ciri-ciri ahlu bid'ah. Ketika didatangkan perkataan ahlul hadis, mereka menentangnya. Dan mereka menentang sangat keras sekali dengan ahlul hadis. Sangat keras sekali dengan ahlul hadis.
Dan juga apa, mereka membiarkan ahlul batil dengan penyimpangan-penyimpangannya. Ketika mereka melihat ada orang melakukan kebatilan, dibiarkannya. Apa mereka anggap? Oh, enggak masalah. Selama dia masih Islam bersyahadat enggak apa-apa. Enggak diingatkan ya, dibiarkan saja. Tetapi ahlu sunnah mengingatkannya. Enggak perlu marah-marah mengingatkan orang itu. Pelan-pelan. Ya akhi, antum mengerjakan ini, apakah ada pendapat atau dari mana? Karena enak dengar ya. Enggak perlu, antum nih ngerjakan bid'ah, sesat antum nih. Enggak ada orang mau dengar seperti ini. Sampaikan baik-baik. Akhi, antum mengerjakan ini ada enggak? Dari mana pendapatnya? Ana baru nengok hari ini nih. Ana nengok Ustaz Fulan. Nah, mungkin Ustaz antum keliru. Ini ada hadis dari Nabi SAW mengatakan A, B, C, D. Oh, seperti itu. Nah, orang akan mendengar. Orang akan mendengar. Tidak kita biarkan. Oh, dah orang melakukan sholat subuh 5 rakaat. Oh, tak apa-apa. Mungkin dia itu tak tahu. Udahlah, tidak tahu, tidak dibilangkannya, tidak diingatkannya. Maka ini apa? Membiarkan apa? Kemungkaran, membiarkan kebatilan. Maka seandainya seorang muslim, seorang ahlus sunnah mencegahnya bukan apa? Bukan dengan cara kekerasan, dengan cara lemah lembut. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahwasanya agama ini dengan rahmat. Agama ini dengan rahmat, itu dengan rahmah, dengan cinta, dengan penuh kasih sayang, bukan apa dengan kekerasan. Dengan perlahan-lahan mengatakan ini pelan-pelan. Tidak perlu apa? Tidak perlu agama itu semua dengan pedang. Tidak perlu. Semua dengan teriak-teriak. Tidak perlu. Ada kalanya apa? Ada kalanya kita seorang itu mau mendengar dengan perkataan nasihat. Atau mungkin seorang itu mau mendengar ketika dia dinasihatkan dengan apa? Dengan sembunyi-sembunyi. Tidak perlu depan-depan orang ramai. Oh, ini ente gini-gini. Tidak perlu. Nah, maka ini ahlu sunnah itu tidak membiarkan apa? Penyimpangan, tidak membiarkan kebatilan ketika ada orang melakukan hal tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan sifat mereka itu, sifat-sifat ahlu bid'ah di sini, yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awthan. Bahwasanya Nabi SAW apa? Menjelaskan tentang ahlu bid'ah di sini. Yang mana mereka apa? Sangat keras permusuhan terhadap hadis. Kata Nabi SAW, yaqtuluna ahlul Islam. Yang mana mereka ini memerangi orang-orang Islam. Wa yad'una ahlul awthan, dan apa? Mereka membela penyembah berhala. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab Al-Fath. Kemudian Abu Usman As-Sabuni berkata, ciri-ciri ahlu bid'ah sangat jelas dan nampak. Di antara ciri-ciri mereka yang paling khas adalah permusuhan mereka terhadap pengusung atau penolong-penolong hadis Nabi SAW. Kemudian apa? Penghinaan terhadap mereka, terhadap ahli hadis. Menyebut mereka dengan istilah orang-orang bodoh, orang-orang pandir, orang-orang ngawur, orang pragmatis, dan orang-orang suka membuat tasbih, yaitu musyabbih. Yang mana apa? Yang mana orang-orang biasanya mengatakan mujassimah. Maka ini apa? Maka ini orang-orang ahlu bid'ah. Kemudian apa? Mereka melakukan hal tersebut karena keyakinan mereka bahwa hadis Nabi SAW sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Sementara ilmu yang mereka dapatkan dari syaitan adalah hasil dari akal mereka yang rusak, bisikan-bisikan jiwa mereka yang gelap, panggilan hati mereka yang kosong dari kebenaran, dan hujah-hujah mereka yang tidak berdasar. Mereka inilah yang akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini dalam kitab Aqidah Ashabul Hadis. Maka dan juga Nabi SAW juga mengatakan, la tatruni kama atraqa an-nasara ibnu Maryam, fa innama ana abduhu wa rasuluh. Fa innama ana abduhu fa yaqul Abdullah wa rasuluh. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanya hamba Allah dan Rasulnya. Lihat, Nabi SAW pun tidak ingin disanjung-sanjung berlebih-lebihan. Karena perbuatan ini merupakan perbuatan ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah sebelum Islam datang. Siapa mereka? An-Nasara wal Yahud. Ketika didatangkan mereka hujjah dalil kepada Nasrani, Yahudi, apakah mereka menerima? Tidak.
Apa mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka? Mereka membunuhnya. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Itu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihi salam difitnah. Kemudian apa? Dikejar dan dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya ke langit dan ada yang diserupakan dengannya. Dan bagaimana Musa alaihi salam ketika mendakwahkan apa? Mendakwahkan at-tauhid kepada apa? Kepada Bani Israel. Apakah Bani Israel ini kemudian apa? Taat, patuh padanya? Mungkin sebagian yang taat dan patuh, tetapi kebanyakan dari mereka apa? Suka menentang-nentang. Suka menentang Nabi Musa alaihi salam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi kera-kera hina. Karena pertentangan mereka kepada nabi-nabi mereka. Berapa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel? Banyak sekali. Pada zaman itu banyak sekali. Tetapi apa? Mereka sering menentang nabi-nabi mereka. Dan ahlu bidah ini bukan hanya ada dalam apa? Dalam agama Islam, bukan. Di zaman dahulu pun sudah ada ahlu bidah di sini. Sudah ada. Baik. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Ahmad bin Sinan Al-Qahtan. Ia berkata, tidak ada seorang pun ahlu bid'ah di dunia ini kecuali ia pasti membenci ahlul hadis. Apabila seorang melakukan bid'ah, sungguh ia tidak akan pernah merasakan lagi manisnya hadis dalam hatinya. Maka ketika seorang kita melihat banyak sekali apa orang ta'assub kepada fikih, ta'assubnya luar biasa. Ta'assub kepada fikih tidak masalah ketika benar, yaitu ketika dalil dari Al-Quran atau As-Sunnah. Tetapi kalau ta'assub di sini, ta'assubnya itu berlebih-lebihan sampai-sampai apa? Dan ini terjadi apa? Ketika di zaman Khalifah Abbasiyah. Ketika Imam Ahmad sudah meninggal, terjadi peperangan antara apa? Hanabilah dengan Syafi'iyah. Na'udzubillah. Bayangkan, mungkin kita sekarang tidak tengok mungkin. Tidak ada sekarang perang Madhab Hambali, ini Syafi'i, perang tidak ada. Tapi kalau kita lihat di tempat kita, mohon maaf, berapa banyak ahlu sunnah dijelek-jeleki, berapa banyak ahlu sunnah direndahkan, dihina, dicaci maki. Apakah kemudian kita ahlu sunnah kemudian apa? Menyerah? Kita ini masih belum seberapa dibandingkan ketika zaman Imam Ahmad rahimahullah, yang mana mendakwahkannya hak, walaupun taruhan nyawanya, walaupun nyawa taruhannya. Maka kalau kita sudah mendakwakannya hak, kita menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, kemudian ada yang memerangi, ada yang menghina, menjelekkan ini, menyebut dengan Wahabi, menyebut dengan ini, Mujassimah, menyebut dengan ini, tidak perlu kita lawan. Kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Karena apa? Orang-orang seperti ini, pemikiran mereka sudah jumud, sudah nampak kita ini Wahabi tidak ada benar sama sekali. Orang-orang Mujassimah tidak ada benarnya sama sekali. Sedangkan apa? Kita bukan Mujassimah, kita bukan ahlu tadsin, bukan. Tidak ada manfaatnya berdebat sama mereka, tidak ada. Mau sampai berbuih-buih pun berdebat sama mereka, tidak ada faedahnya. Boleh kita coba. Apa yang ada? Mereka tetap A, tidak tetap B. Tidak ada mereka mau menerima. Sudah banyak kita lihat. Tapi kita doakan ke mereka. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hidayah. Berapa banyak orang-orang ahlu bid'ah yang sudah bertaubat? Banyak sekali. Abu Hasan Al-Asy'ari pada awalnya apa? Berakidah Mu'tazilah, dikatakan Mu'tazilah. Kemudian apa? Kemudian dia menurut beberapa ulama bahwasanya dia apa? Membuat madhab baru sendiri. Kemudian setelah itu dia rujuk pada ahlu sunnah di akhir hayatnya. Dan ini diterangkan dalam kitabnya Al-Ibanah. Dia menulis kitab Al-Ibanah. Dan ketika ahlu bid'ah Asy'ariyah, ketika kita kasih kitab Al-Ibanah, tidak mau dibaca.
Ana pernah ada teman Ana di Yaman, karena kami di Yaman itu kalau Ana pribadi berteman sama siapa saja, tapi tidak menjadikan dia itu sahib qarib, teman dekat, hanya kenal sekilas. Pernah Ana sodorkan kitab tersebut, coba Anda baca kitab ini. Apa nih? Al-Ibana. Al-Ibana apa dulu nih katanya? Al-Ibana yang ditulis sama Abu Hasan Al-Asy'ari ketika di akhir hayatnya. Tidak salah. Untuk inti bukunya. Apa pula? Nah, ini menjelekkan Abu Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana menjelekkan dia sendiri yang menuliskan kitab tersebut? Lihat. Kalau orang sudah tertanam di hatinya itu kebatilan. Tentang suatu pemahaman yang mana dia ini yakini sampai hati-hatinya itu tidak menerima selain pada perkataan tersebut, susah. Tetapi kalau kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini mendapatkan hidayah, langsung hari itu pun bisa. Hari itu pun bisa. Dan ini banyak terjadi. Berapa banyak kita lihat ustadz salaf yang mana dulunya seorang Asy'ariyah. Dan masyayikh kami juga di Yaman juga beberapa ada awalnya Asy'ariyah, kemudian dia kembali ke Ahlus Sunnah. Dan dia dia menjelaskan bagaimana bobroknya Asy'ariyah. Bagaimana akidah Asy'ariyah ini, bagaimana ini. Maka inilah pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Karena orang-orang ahlu bid'ah, kita sampaikan jutaan hadis, ribuan hadis pun tidak bakal dengar sama mereka. Kecuali orang-orang awam. Dan yang kedua, orang yang berilmu. Yang berilmu tidak ta'assub, tidak taklid. Yang artinya dia masih ada bisa menerima kebenaran. Tetapi kalau sudah dia juga ahli bid'ah dan juga dia ahli hawa, dia mementingkan dirinya sendiri. Kalau saya tidak seperti ini, nanti saya tidak dapat duit. Kalau saya tidak seperti ini, nanti jemaah saya hilang. Banyak. Berapa kita lihat ustadz yang mana sebenarnya dia sudah mengetahui kebenaran tersebut. Tetapi karena takut jemaahnya hilang, tidak mau dia. Dinafikan hal tersebut. Dinafikan kebenaran tersebut. Dia sudah tahu kebenaran. Bahwasanya ini yang benar, ini yang hak, ini yang batil. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa al-arsy. Tetapi kalau saya mengatakan hal tersebut, jemaah saya akan hilang. Bayangkan. Ini halul hawa yang mementingkan hawa nafsunya. Mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan hak yang mana batil. Yang mana hak yang mana batil. Enggak. Maka berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Yang takut bahwasanya ketika nanti dia menyampaikan hak, dia akan menjadi sendiri. Lebih baik kita dalam keadaan sendiri, tetapi dalam di atas kebenaran, daripada kita di antara orang-orang ramai, tapi di atas kebatilan. Lebih baik kita sendiri, tapi di atas sunnah, di atas yang hak, daripada kita termasuk orang-orang ramai, tetapi di atas kebatilan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian diriwayatkan juga Abu Nasr Al-Faqih berkata dalam kitab Ibid, tidak ada yang lebih berat daripada tidak ada yang lebih berat dan paling dibenci oleh al-ilhad, yaitu orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang tidak mempercayai Tuhan, yaitu orang mulhid atau ahlul kufur, selain mendengarkan hadis dan riwayat disertai dengan syaratnya. Lihat. Orang-orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ini Ibnu Sina. Kemudian dan yang serupa dengannya. Mungkin sebagian dari kita atau mungkin sebagian umat muslim belum mengetahui bahwasanya Ibnu Sina ini mulhid di akhir hidupnya. Dia seorang mulhid, ateis. Kenapa demikian? Boleh dibaca banyak kitab sekali. Dia terkena pengaruh filsafat. Kalau kita lihat banyak sekali dikatakan Ibnu Sina lahirnya sudah hafal Al-Quran, segala macam gini. Tapi orang jarang membaca di akhir hidupnya. Terkadang orang takjub dengan awalnya. Umur 10 tahun dah hafal 30 juz, Masya Allah. Zaman sekarang 10 tahun belum dapat 30 juz. Udah hafal ini. Lupa dia. Ada akhir hayat seorang itu. Yang menentukan itu bukan di awalnya, di akhirnya. Di awalnya mungkin bisa jadi baik,
di akhirnya belum tentu. Apa di akhir Ibnu Sina? Dia meninggal di atas apa? Di atas kekufuran. Dikatakan di atas kekufuran. Dia seorang mulhid, seorang ateis. Kenapa demikian? Karena dia terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Dan juga dikatakan Al-Kindi juga termasuk seperti ini. Na'udzubillah. Adapun ilmu kedokterannya tidak kita tolak. Tetapi apa? Yang kita tolak adalah pemahaman agamanya yang rusak. Adapun ilmu kedokteran tidak masalah. Ilmu kedokteran tidak masalah. Na'udzubillah. Maka orang-orang mulhid, orang-orang ateis di sini apa? Tidak menyukai ketika didatangkan kepada mereka hadis. Terlebih-lebih lagi hadis tersebut bersanad sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak suka mereka. Apa itu hadis? Siapa itu Muhammad? Siapa itu Allah? Mereka tidak percaya. Alam ini muncul dengan sendirinya, dengan atom. Dari kecil punya di besar. Kemudian apa? Manusia awalnya jadi kera. Taib. Maka banyak sekali kita dapat di kisah yang mana seorang ahlul ilmu mengatakan kepada seorang ateis, kalau aku tunjukkan kepada engkau sungai ini, di tepi sungai diceritakan, di tepi sungai tiba-tiba ada jembatan yang langsung jadi. Kalau kita sungai Kapuas misalkan, Pak ya. Misalkan belum ada jembatan lintas Melawi ini, belum ada. Orang tidak mungkin bisa nyebrang, pasti berenang. Mobil pun tak bisa. Tiba-tiba jalan atas angin tak bisa. Mesti ada jembatan. Tapi tiba-tiba jembatan itu muncul dengan sendirinya. Mungkin tidak? Tak mungkin. Bagaimana muncul? Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul? Jembatan ada yang buatnya. Jembatan ada yang buat. Masjid juga ini ada yang buat. Seluruhnya ada penciptanya. Tidak mungkin tiba-tiba muncul. Walaupun segelas air. Air ini bagaimana mungkin bisa muncul? Tidak mungkin. Ada yang menciptakannya. Kita bergerak, mata bergerak, telinga bergerak, atau telinga bergerak, tangan bergerak, lidah bergerak, mulut berbicara ini. Pasti ada yang menggerakkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Tiba-tiba mikrofon ini berbunyi dengan sendirinya. Tidak mungkin. Pasti ada yang menggerakkannya. Maka kalau mereka sudah didatangkan dengan Al-Quran, mereka akan menolak. Orang-orang mulhid, orang-orang ateis ini akan menolak. Tapi ketika disampaikan hal ini, baru mereka berpikir, mungkin tidak? Tidak mungkin. Macam mana kalau mungkin tiba-tiba sungai ada jembatan? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bumi ini bisa ada muncul? Dan kamu sendiri pun bisa ada. Bagaimana mungkin? Siapa menciptakan? Baru terdiam. Nah, selesai ceritanya. Tidak bisa jawab. Maka apa? Maka di sini pentingnya ilmu. Tidak semuanya harus kita sampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kalau pada orang-orang kafir, pada orang-orang kafir. Karena apa? Kalau kita sampaikan, mereka tidak percaya Al-Quran, tidak percaya Sunnah, tidak percaya. Tetapi yang paling berat untuk berdakwahkan adalah ahlu bid'ah. Mereka mendalilkan perkataan-perkataan batil mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin kita menyerang kembali dengan Al-Quran dan Sunnah? Nah, kita punya Al-Quran, mereka punya Al-Quran. Tetapi yang menjadi pertimbangan di sini adalah apakah pemahaman ini sesuai dengan yang diajarkan oleh salaf dahulu. Nah, apakah ini diketahui oleh Nabi SAW? Apakah ini diketahui oleh para sahabat, para tabi'in? Apakah diketahui? Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul dengan sendirinya? Siapa yang membuatnya hal ini? Siapa dia yang bisa menimbang ini baik ini buruk? Siapa dia yang bisa menimbang ini baik ini buruk? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan perorangan, bukan syekh, bukan ustadz, bukan ini, bukan. Allah yang menimbang baik buruk. Dan ini sudah sudah dijelaskan secara gamblang dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah dijelaskan. Tidak bisa asal-asal kita bilang ini baik ini buruk, belum tentu. Maka Abu Usman Al-Sabuni pun mengatakan kembali, saya melihat ahlu bid'ah dalam memberikan gelar kepada ahlu sunnah. Mereka mengikuti cara-cara orang musyrik
dalam memberikan nama dan gelar kepada Rasulullah SAW. Mereka mencari gelar untuknya. Ada memberikan gelar kepada Rasulullah sebagai tukang sihir, dan ada tukang ramal, penyahir, orang gila, stres, pendusta, dan ada pula mengatakan bahwa beliau SAW adalah orang-orang mengada-ngada. Padahal beliau sangat jauh dan suci dari semua aib dan tuduhan yang mereka alamatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak lain adalah seorang utusan yang terpilih sebagai nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Undur kaifa darabu lakal amsal, fadallu fala yastati'una sabila." Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Berapa banyak kita melihat dalam buku-buku sejarah bagaimana orang-orang musyrik, orang-orang kafir menjuluki Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, sebagai peramal, sebagai orang gila, orang stres, dan macam-macam. Tetapi apakah agama ini setelah itu menjadi hilang? Tidak. Sampai detik ini pun masih ada. Karena apa? Karena masih ada orang-orang yang yang menegakkan yang hak. Kalau misalkan orang-orang sudah tidak ada lagi yang menegakkan hak, bagaimana mungkin agama ini bisa sampai sekarang? Maka jangan sampai Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai dengan banyaknya perkataan batin kemudian mengecilkan kita, kemudian sampai kita tidak lagi dapat menyampaikan hak. Sampaikanlah hak walaupun engkau dibunuh, kata para ulama. Sampaikan hak walaupun engkau dibunuh. Dan ini terjadi pada Imam Ahmad bin Hanbal, dan terjadi kepada Al-Auza'i dan pada imam dan tabi'in rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri ahlul bidah adalah meminta bantuan kepada penguasa dan pemerintah. Dan ini terjadi juga pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Karena lemahnya hujjah dan madhab ahlul bidah serta sedikitnya tipu daya mereka hingga membuat mereka meminta bantuan dalam memenangkan ajaran mereka kepada penguasa dan pemerintah. Karena di sana ada unsur pemaksaan dan ketakutan kepada penguasa. Sebab siapa yang menentang, ia akan dipenjara, dipukul atau dibunuh. Sebagaimana terjadi pada Bishr al-Abbasi pada masa Al-Makmum dan Ahmad ibn Abi Du'ad pada masa Al-Wathiq. Mereka membuat madhab-madhab untuk masyarakat yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan syariat. Dan mereka menggiring mereka secara sukarela untuk maksa hingga efek negatif atau bahayanya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat dan melekat dengan dalam kurun waktu yang lama sekali. Jika ahlu bidah tidak berhasil dengan ajakan dan seruannya, mereka akan berusaha bangkit dengan bantuan pemerintah agar peluang untuk diterima ajarannya oleh masyarakat terbuka lebar. Itulah sebabnya banyak yang akhirnya masuk ke jalan dakwah sesat ini karena lemahnya iman sebagian masyarakat kaum muslimin. Kita lihat di sini bagaimana para ahlu bidah masuk ke pemerintah, masuk ke penguasa. Ketika perkataan mereka ini kalah dengan perkataan yang hak, yang batil, perkataan ahlu sunnah. Contohnya kalah debat misalkan, kalah pengikut misalkan. Ketika orang pada satu daerah udah tahu ini sunnah, ini bukan sunnah, ini ahlu bidah, tidak mau mereka ikuti. Karena mereka kecil hati. Ini udah nih, tidak bisa, kita harus mereka merayu penguasa. Merayu penguasa agar agar penguasa tersebut menyerukan kepada masyarakat untuk menerima ajakan para ahli bid'ah ini. Dan bagi siapa yang tidak menerima ajakan tersebut akan disiksa sebagaimana yang terjadi pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ini sangat-sangat berbahaya sekali. Sangat-sangat berbahaya sekali. Maka para masyayikh kami juga di Yaman itu beberapa masyayikh menjadi penasehat penguasa. Agar Agar penguasa ini tidak terpengaruhi dengan ahlu bid'ah. Jangan sampai ketika penguasa ini sudah terpengaruhi oleh ahlu bid'ah, maka nanti penguasa akan menzolimi masyarakatnya. Na'udzubillah. Akan menzolimi masyarakatnya. Dan ini tidak diinginkan. Maka adanya penasehat atau dalam bahasa Arab mustasyir
itu penasehat negara, penasehat presiden. Kalau di Yaman itu ada penasehat presiden. Kalau di Saudi Arabia, di Mamlakah juga ada penasehat presiden. Di negara-negara Arab itu ada penasehat presiden dari para ulama. Di Oman, di Yaman, di Saudi Arabia, di Qatar, di Bahrain, semuanya ada. Hatta di Mesir. Hatta di Mesir. Dan di negeri kita pun ada. Tetapi kita lihat, apakah penasehat di sini ahlu sunnah atau bukan? Dan misalkan pun bukan ahlu sunnah, minimal orang tersebut apa? Yang mendekati sunnah. Tetapi apa? Para ulama sangat-sangat tidak ingin mendekati penguasa. Karena apa? Fitnahnya besar. Fitnahnya besar. Bukan anti terhadap penguasa, bukan. Tetapi apa? Takutnya apa? Takutnya fitnah ini tersebar. Takutnya fitnah. Bukan fitnah agama yang terjadi antara penguasa dengan ulama. Fitnah harta. Berapa banyak ulama yang apa kemudian tidak mengurusi agama dengan yang hak, yaitu mereka apa sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ini ditakuti. Ini yang ditakuti. Ketika apa ditawarkan jabatan ini, maka ulama-ulama kita para salafus saleh menolak apa? Menolak tawaran ini karena takutnya fitnah mal, fitnah dunia. Maka penasehat-penasehat di sini mereka sangat jauh sekali dari dunia pada zaman dahulu. Adapun pada zaman sekarang, naudzubillah, kita lihat apa orang-orang bukan penguasa yang mendatangi mereka, tetapi mereka mendatangi penguasa. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitnah dunia. Fitnah apa? Fitnah dunia. Sebenarnya apa? Orang itu menjauhi dari perkara-perkara dunia. Kalau sudah sudah mengetahui ilmu, jauh. Bukan artinya tidak boleh, boleh. Tetapi hati-hati. Jangan sampai kita yang disetiri oleh dunia. Kita yang disetiri oleh penguasa. Kalau penguasa bilang A, padahal itu bertentangan dengan syariat. Nah, apakah ada orang yang bisa menasihatinya? Kalau misalkan penguasa sudah memegang, para ulama memegang dengan cengkeraman kuat, yang mana mereka harus sesuai dengan perkataannya. Makanya hati-hati, berbahaya. Maka para ulama itu menjauh. Agar apa? Agar mereka tidak dipegang, tidak disetiri, tidak diperalat untuk apa? Untuk meluruskan perkataan-perkataan mereka. Nah, dan juga di sini bukan artian apa? Bukan artian menentang pemerintah. Maka apa? Ketika pemerintah, penguasa menyerukan kepada yang benar, maka sami'na wa ata'na. Tetapi ketika menyerukan kepada kebatilan, maka kita tolak. Tetapi apakah tolak ini dengan cara yang tidak benar? Contoh dengan demo, dengan perang? Bukan. Ketika Imam Ahmad rahimahullah dipenjara pada saat itu, kaum muslimin pada saat itu bisa saja membunuh khalifah pada saat itu. Jutaan kaum muslimin ingin menyamakan Imam Ahmad. Bisa saja, tinggal komando. Kalau kata Muhammad serang. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Karena takutnya hal ini. Dan ini tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat. Maka demo bukan sesuai dengan syariat. Berapa banyak demo yang memunculkan mudarat yang besar. Lihat pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga terbunuhnya Utsman. Karena apa? Karena demo. Kita lihat negara-negara Jazirah Arab. Naudzubillah. Banyak sekali yang meninggal karena perkara ini. Perkara demo ini. Kita lihat di negeri kita. Berapa banyak orang terluka, berapa banyak orang tersiksa gara-gara demo ini. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat sama sekali. Wallahi tidak ada manfaat sama sekali. Dan kalau ada manfaat sedikit sekali pun tidak bisa dihitung. Saking kecilnya. Apakah tiba-tiba langsung bagus? Misalkan BBM tiba-tiba turun, bensin tiba-tiba turun, harga pokok tiba-tiba murah? Tidak ada. Tetapi kalau kita menggunakan thariqah yang benar dengan cara menasihati, maka ini lebih mudah penguasa itu menerima. Tetapi kalau dengan cara demo, dengan cara tak ada. Maka inilah thariqatul haq.
Maka ahlu bid'ah di sini mereka mendekati penguasa agar apa? Agar keinginan mereka, akidah mereka ini diterima oleh kalangan masyarakat, tapi dengan apa? Dengan cara dipaksa. Sedangkan ahlu sunnah mendakwahkan akidah ahlu sunnah dengan cara dakwah, bukan dengan cara paksaan, dengan cara rahmah. Dengan cara rahmah, tidak ada dengan cara paksaan. Nauzubillah min dzalik. Dan bukankah, kata mu'allif rahimahullah, bukankah sesuatu yang aneh bagi kita apa yang diabadikan oleh sejarah tentang malapetaka dan cobaan yang menimpa Imam Ahlu Sunnah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara di Damaskus, yang mana apa? Pada saat itu banyak sekali ahlu bid'ah yang menyerang Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah sampai dia di penjara. Karena apa? Karena orang-orang ahlu bid'ah ini apa? Sudah masuk ke dalam lingkaran penguasa. Dan juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika mendekati penguasa, lihat apa terjadi? Tersebarnya kebaikan, tersebarnya akidah Ahlus Sunnah di Jazirah Arab. Bukan hanya di Mamlakah, bukan. Di Bahrain, di Qatar, di Oman, di Yaman, di Mesir, tersebar. Nah, dan ini apa? Ini ulama Ahlus Sunnah. Tapi ulama Ahlu Bid'ah ingin kerusakan. Apakah yang diajarkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Memaksa orang untuk berakidah salaf? Enggak. Mereka apa? Dibiarkan, disampaikan di masjid-masjid. Enggak ada paksaan, enggak ada. Oh, ente harus akidah salaf. Enggak. Kalau itu bukan akidah salaf, keluar. Enggak ada. Lihat bagaimana kontribusinya sampai-sampai apa? Menyatukan kaum muslimin menjadi satu saf kembali, menjadi satu imam kembali. Yang mana pada awalnya, pada Khalifah Utsmaniyah, dan ini bisa dilihat di Google di mana. Pada saat itu di Ka'bah, sholatnya ada 4 mihrab. Ada 4 mihrab. Masing-masing mihrab ini apa? Ada Syafi'i, mihrab Syafi'i, ada mihrab Hanabilah, ada mihrab Malikiyah, ada mihrab apa? Hanafiyah. Ketika sholat maghrib terpecah, ketika sholat zuhur terpecah, sholat ini terpecah. Bayangkan, terpecah pada saat itu umat Islam. Bagaimana mungkin satu tempat jadi ada apa? Ada 4 imam. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar. Bagaimana mungkin? Lihat, bagaimana apa datangnya dakwah salaf di Mamlakah Arabia Saudi ya, menyatukan kembali kaum muslimin kepada satu imam. Dan kita apa? Dan kita bukan apa? Menghukumi semuanya baik. Kemudian apa? Semuanya ini Jazirah Arab ini pokoknya kok Arab Saudi itu baik ya. Bukan. Kita lihat akidah yang tersebar, akidah salaf. Dan kontribusinya lebih besar daripada mudaratnya. Pada saat itu gencar-gencarnya akidah didakwahkan di kampus-kampus sampai detik ini. Sampai menyebar ke Qatar. Di Qatar ada Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Di Bahrain, di Yaman, dakwah Yaman tuh masuk Masya Allah. Di Oman, walaupun di Oman apa? Ibadiyah, mazhab sendiri. Tapi apa? Menyebar pada dakwah ini sampai ke Mesir, ke Palestina, ke Lebanon, ke Yordan dan segala macam. Lihat, tidak ada paksaan sama sekali, tidak ada penyiksaan, tidak ada ini. Kita baca, adakah penyiksaan? Wah, contoh Sayyid disiksa kalau tidak berakidah Ahlus Sunnah berakidah salaf. Tidak ada disiksa-siksa. Tapi kalau kita lihat tidak ada persekusi di Saudi, tidak ada. Kalau kita lihat di negara-negara lain, terlalu banyak ulama-ulama ditangkap, ulama-ulama. Karena tidak sesuai dengan akidah mereka. Na'udzubillah. Maka harus berhati-hati terhadap hal ini. Bukan artinya Bukan artinya kita menentang pemerintah, tidak. Tetapi kalau pemerintah dia kuasai oleh ahlu bid'ah, maka tunggulah akhirnya. Sampai datang ahlu sunnah mengajak kepada kebaikan kembali kepada penguasa. Tapi akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga akidah kita daripada fitnah-fitnah yang ada zaman sekarang ini, dan semoga kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat kita di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.